وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriyah rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 3341. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tuftahu, dibuka, abwabul jannah, pintu-pintu surga, yaumal itsnain, pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan pada hari Kamis. Fayughfaru, lalu diampuni, fihima, pada dua hari itu, likulli abdin, untuk setiap hamba, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa rajulun, kecuali seseorang, kanat bainahu, antara dia, wa baina akhi, dengan saudaranya sesama muslim, syahna, ada permusuhan atau kebencian. Fayuqalu, maka dikatakan, anziru, berilah, tundalah, hadaini, dua orang ini, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, setiap Senin dan Kamis pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibukanya pintu surga itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Dibuka pintu pada bulan Ramadan itu adalah sepanjang bulan. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, dibukanya cuma 2 hari saja dalam satu pekan, setiap Senin dan Kamis. Yang kedua, hadis ini menunjukkan setiap Senin dan Kamis yughfar, diampuni setiap orang yang beragama Islam. Maka ada pengampunan pekanan, ada pengampunan harian. Pengampunan harian setiap kita sholat 5 waktu, nah itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Pengampunan pekanan itu setiap Senin dan Kamis, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan haramnya bermusuhan sesama muslim, syahna. Karena kalau kita bermusuhan sesama muslim, maka setiap Senin Kamis tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 342, tuftahu, akan ditaklukkan al-Yaman, negara Yaman, yaitu menjadi negara Islam. Fayati qaumun, maka akan datang satu kaum, yabusun atau yabisun. Mereka itu menggiring atau mengajak keluarga-keluarga mereka. Fayatahammaluna, lalu mereka pun memikul, bi ahlihim, keluarga-keluarga mereka, maksudnya dibawa keluarga-keluarga mereka ke arah Yaman. Wa man ata'ahum, dan orang-orang yang taat kepada mereka. Wal madinatu khairul lahum, padahal kota Madinah lebih baik bagi mereka, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi maksudnya besok Yaman yang masih kafir akan menjadi negara muslim, kata Nabi, karena waktu itu masih kafir. Kemudian setelah Yaman itu menjadi negara muslim, maka banyak yang akan pindah ke Yaman. Nah, kata Nabi, padahal lebih bagus tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tinggal di Madinah, kita bertetangga dengan Nabi SAW. Yang kedua, di situ tempat yang dipilih oleh Allah diturunkannya wahyu. Maka ini berarti tempat yang barokah. Sehingga lebih bagus berada di Madinah daripada berada di Yaman. Kemudian watuftahu Syam, dan akan ditaklukkan negara Syam. Fayati qaumun yabissuna wa fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum. Akan datang suatu kaum yang mereka itu menggiring keluarga mereka bersama orang-orang yang mereka taati ke arah Syam. Wal madinatu khairul lahum, padahal kota Madinah lebih baik untuk mereka, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Ditaklukkannya kota Yaman itu lebih dulu daripada kota Syam, negara Syam. Karena negara Syam ini baru ditaklukkan setelah Nabi wafat. Tapi kalau Yaman ini sudah ditaklukkan ketika Nabi masih hidup. Rasulullah kirim Mu'ad bin Jabal ke arah Yaman.
kemudian mereka masuk Islam. Rasulullah kirim Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, kemudian mereka masuk Islam. Rasulullah kirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman, mereka masuk Islam. Jadi enak sekali dakwah di Yaman. 3 orang sahabat Nabi dikirim, ini semuanya berhasil menaklukkan kota Yaman, masuk Islam tanpa ada perlawanan dari mereka. Kalau Syam, ini penaklukannya di masa khilafah Sayyidina Umar, ya, Nabi sudah wafat. Wa tuftahul Iraq, dan akan ditaklukkan Irak, fayati qaumun yubissuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum. Maka orang-orang akan pindah ke Irak, padahal Madinah lebih baik bagi mereka, law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang mengetahui perkara yang gaib, yaitu ketika Allah bukakan perkara yang gaib kepada beliau. Maka beliau tahu bahwa suatu saat nanti Syam akan menjadi muslim. Beliau tahu bahwa suatu saat nanti Irak akan menjadi muslim. Dan ini sudah terjadi semuanya. Negara Irak sudah menjadi negara Islam, kemudian negara Syam sudah menjadi negara Islam. 43. Tafarrahu, kosongkanlah diri kalian, min humumid dunya, dari kesibukan-kesibukan dunia, mastata'tum, semampu kalian. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya, man, orang yang kanatid dunya, adalah dunia itu, akbaru hammihi, paling besarnya kesibukan dia, afsyallahu, Allah pun akan memperbanyak doi'atahu, kesibukan-kesibukan dunianya. Wa ja'ala, dan Allah akan menjadikan faqrahu, kefakirannya, baina ainaihi, di depan kedua matanya. Jadi merasa butuh terus, nggak pernah kenyang. Wa man kanatid akhirah, dan barang siapa yang akhirat itu akbaru hammihi, paling besarnya kesibukannya, jama'allahu ta'ala lahu, Allah mengumpulkan baginya amrohu, semua urusannya. Maksudnya urusannya semuanya jadi mudah, seperti kalau urusan terkumpul jadi mudah. Wa ja'ala, dan Allah jadikan ghinahu, kecukupannya, fi qalbih, dalam hatinya, dia merasa qanaah. Wa ma aqbala, dan tidaklah menghadap abdun, seorang hamba, bi qalbihi, hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, illa, kecuali, ja'ala, Allah jadikan qulubal mu'minin, hatinya orang-orang beriman, tafidu ilaihi, bercepat-cepat kepadanya, bil wuddi, dengan kecintaan, warahmati, dan kasih sayang. Wa kana Allah Ta'ala, dan adalah Allah Ta'ala, bikulli khairin, dengan setiap kebaikan, ilaihi asra', kepadanya lebih cepat. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya sahih dari hadis yang lain, bahwasanya sebisa mungkin kita lepaskan diri kita dari kesibukan-kesibukan dunia. Bukan berarti tidak boleh bekerja, bukan ya. Silakan bekerja, tetapi hati tidak tersibukkan oleh pekerjaan dunia. Karena kalau total pikiran kita itu ke dunia, ya nanti kita pasti akan kurang akhirat kita. Karena dunia dan akhirat ini dorotan, dua madu, seperti dua madu. Jadi seorang laki-laki punya 2 istri, namanya madu ya. Nah ini seperti 2 madu. Kalau kita menangkan dunia, otomatis akhiratnya akan berkurang. Kalau kita mengenangkan akhirat, otomatis dunianya akan berkurang. Maka kita sibuk dengan dunia sesuai dengan keperluan saja. Tidak usah menjadi akbaru hammihi, kesibukan yang paling utama. Karena kalau menjadi kesibukan yang paling utama, otomatis akhiratnya akan terbengkalai. Abu Darda, sahabat Nabi, mengatakan, saya dulu seorang pebisnis, sukses. Dagangan saya ke sana kemari. Kemudian saya ingin gabungkan antara ibadah dengan dunia. Ternyata nggak gabung-gabung. Akhirnya saya pilih ibadah, saya tinggalkan kesibukan dunia. Nah, maka Abu Darda akhirnya sudah tidak menjadi pebisnis lagi. Dia cuma berbisnis sesuai dengan kebutuhan saja, tidak seperti dulu. Kemudian dia sibuk berada di masjid mengajarkan Quran untuk orang-orang di Syam. Nah, maka orang-orang yang ada di Syam, itu mereka sanad ngajinya Al-Quran itu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Hampir semua ulama Syam waktu itu ngajinya sanadnya kepada Abu Darda. Nah, ini keberuntungan yang lebih bagus daripada hanya keberuntungan masalah dunia saja. 44. Tafaqqadu, periksalah, ni'alakum, sandal kalian, inda, di dekat, abwabil masajid, pintu-pintu masjid. Hadis ini palsu. Maksud hadis ini adalah
Kalau mau masuk masjid, maka sandalnya diperiksa dulu. Ada tainya tidak? Karena kalau ada tainya, kemudian kita masuk masjid dengan menggunakan sandal, maka masjidnya akan menjadi najis. Ini kondisi zaman dulu ketika masjid masih tanah, sehingga orang-orang sholat pakai sandal. Nah, kalau sekarang tidak bisa, ini hadis diterapkan. Masuk masjid pakai sandal, ya kotor semua masjid kita. Tapi tetap saja diperiksa sandal sebelum masuk masjid, ini bagus ya. Karena kalau sandal kita ada tainya, kemudian kita parkirkan di rak masjid, nah, nanti tainya bisa nempel di rak masjid tadi. Nah, sehingga sebelum diparkir di rak masjid dilihat nih, sandalnya kotor tidak. Kalau sandalnya kotor, bersihkan dulu sebelum diparkirkan di rak masjid. 45. Tafakkaru, berfikirlah kalian fi kulli syai' dalam segala sesuatu, wala tafakkaru, tetapi janganlah kalian berfikir fi dzatillahi ta'ala, tentang zatnya Allah Ta'ala. Fa inna, karena sesungguhnya bainas sama'is sabi'ah, antara langit yang ketujuh, ila kursiyihi, sampai ke kursinya Allah, sab'ata alafi nur, ada 7.000 sinar. Wa huwa, dan Allah itu fauqa kulli dzalik, di atas segala itu semua. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi bahwasanya kita tidak boleh berfikir tentang zat Allah, ini sahih. Kenapa sahih? Karena disebutkan pada hadis-hadis berikutnya yang juga sahih, bahwasanya kita tidak boleh berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita baca hadis berikutnya. 46. Tafakkaru, berfikirlah kalian fil khalqi, tentang makhluk, wala tafakkaru, janganlah kalian berfikir fil khaliq, tentang pencipta, yaitu Allah. Kenapa? Fa'innakum, karena sesungguhnya kalian, la taqdirun, kalian tidak akan mengenali qadrahu, dengan sebenar-benar pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya juga dhaif ya. Dan di sini disebutkan kenapa kita tidak boleh berfikir tentang Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Tidak mungkin. Kita belum pernah melihat Allah. Bayangkan seperti seorang bayi yang masih ada dalam perut ibu, janin. Dia belum pernah melihat sama sekali nasi. Maka panjenengan yang di luar mengiming-imingi janin tadi, ayo nak segera keluar. Nanti kalau kamu keluar bisa makan nasi. Ada nasi goreng, ada nasi ramas, ada nasi padang, enak. Jangan hanya di perut ibu. Di situ nggak ada nasi, nggak ada macam-macam. Ini bayi suruh mikir nasi, nggak bisa paham dia. Dia alamnya itu alam janin, belum pernah mengalami alam dunia, belum pernah mengalami alam bumi. Diiming-iming apapun nggak akan paham. Nah, akal kita ini baru melihat perkara yang zahir saja. Allah itu perkara termasuk perkara yang gaib, yang tidak tampak. Maka kalau kita disuruh memikir sesuatu yang gaib, yang tidak tampak, tidak akan bisa mengetahui sama sekali. Karena itu para ulama mengatakan, ini kaidah tentang Allah ya. Kullu ma khatara bibalik fahuwa ala khilafi dzalik. Kullu, setiap ma khatara bibalik, apa yang terbersit di dalam hatimu tentang Allah, fahuwa, maka Allah itu ala khilafi dzalik, tidak seperti itu. Kita membayangkan Allah, Allah itu seperti ini. Oh, enggak. Apapun yang terbayang salah, pasti salah. Makanya karena pasti salah, tidak boleh kita membayangkan Allah. Terus supaya kita mengetahui kebesaran Allah gimana? Cukup berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Kalau kita mengetahui makhluk-makhluk Allah, kita akan mengetahui kebesaran penciptanya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang kita lihat menunjukkan Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. 47. Tafakkaru, berfikirlah kalian fi khalqillah, tentang makhluknya Allah, wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah, fatahliku, maka kalian akan binasa. Hadis ini juga dhaif. Hadis ini menyebutkan alasan kenapa kita tidak boleh mikir tentang Allah. Alasannya apa? Nanti bisa binasa kita.
Binasanya gimana? Nah, mungkin yang dimaksud oleh Nabi, pikirannya akan jeblok, nih, sehingga akhirnya apa? Gila, gendeng. Nih. Kenapa? Disuruh memaksa memikir sesuatu yang dia tidak mampu untuk memikir. Nah, maka jangan begitu. Atau mungkin yang dimaksud di sini adalah binasa itu malah jadi kafir nanti. Memikir sesuatu yang dia tidak mampu untuk memikirnya. Akhirnya malah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, maka jangan berpikir tentang Allah. Tidak mungkin kita bisa memikirkan tentang Allah. Dua yang bisa kita pikirkan. Satu, memikir tentang makhluk Allah. Kita akan tahu kebesaran Allah. Yang kedua, ini, hadis 48. Tafakkaru, berfikirlah fi ala'illah, tentang nikmat-nikmat Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, kita akan tahu bagaimana besarnya zat yang sudah memberikan nikmat tadi. Nikmat Allah misalnya apa? Ya udara ini, nikmat Allah. Mata ini, nikmat Allah ini. Mulut ini, nikmat Allah. Makanan yang kita makan setiap hari, nikmat Allah. Semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. 49. Tafakkaru, berfikirlah kalian fi khalqillah, tentang makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadisnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang sebelumnya tadi semuanya sanadnya dhaif meskipun apa? Maknanya sahih ya. Tapi kalau yang 49 ini menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat Nabi yang mereka sedang duduk-duduk dan mereka diam. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian diam? Maka mereka mengatakan, kami sedang berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Silahkan berfikir tentang makhluk Allah. Kalau tentang Allah, tidak usah. Dan tafakkur itu termasuk ibadah. Dalilnya dalam surat Ali Imran rukuk terakhir. Allah mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surat Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang ingat Allah pada saat berdiri dan duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Para ulama mengatakan, asyraful majalis al-julus ma'al faqarah. Majelis yang paling baik adalah majelis duduk-duduk bersama orang-orang yang berfikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dari Bani Israel ibadah 30 tahun. Dulu Bani Israel kalau ibadahnya sudah 30 tahun, maka nanti awan itu akan menaungi dia. Di siang hari kalau kita berjalan di panas matahari, itu akan ada naungan di atas kepalanya, menaungi dia. Karena dia sudah ibadah 30 tahun. Nah ini ada seseorang ibadah 30 tahun. Ibadah 30 tahun maksudnya fokus ibadah. Ya. Dunia dia tinggalkan. Ya, fokus ibadah 30 tahun. Ternyata dia tidak mendapatkan kelebihan ini. Fadilah nggak dia dapatkan. Maka dia tanya sama ibunya, kenapa saya sudah ibadah 30 tahun tapi tidak ada awan yang menaungi saya? Maka ibunya bertanya, barangkali selama 30 tahun ini kamu melakukan dosa. Dia mengatakan, saya enggak. Saya sudah menjaga diri untuk tidak melakukan dosa. Kemudian ibunya bertanya lagi, barangkali kamu melihat ke langit. Setelah itu kamu lihat lagi ke bumi, tapi kamu tanpa berpikir tentang kekuasaan Allah masalah langit ini. Maka anaknya mengatakan, betul, saya melihat ke langit dan tidak pernah berpikir tentang kekuasaan Allah. Maka kata ibunya, itu sebabnya kamu tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis 50. Taqabbalu. Taqabbalu artinya jaminlah. Jaminkanlah li untuk saya bisitin 6 perkara. Maka ataqabbal, saya pun akan menjamin lakum bagi kalian bil jannah, masuk surga. Jadi maksudnya kalau kita mengamalkan 6 ini, kita akan dijamin masuk surga. Pertama, idza haddatsa, apabila berbicara ahadukum salah satu kalian, fala yakdzib, maka janganlah berdusta.
maka siapa yang dusta tidak terjamin masuk surga. Yang kedua, wa idza wa'ada, kalau berjanji fala yukhlif, jangan menyelisih janji. Jadi kalau menyelisih janji tidak terjamin masuk surga. Yang ketiga, wa idza tumina, kalau diamanai fala yakhun, maka jangan khianat. Berarti kalau khianat maka tidak terjamin masuk surga. Yang keempat, ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Maksudnya jangan melihat yang haram. Berarti melihat yang haram menyebabkan tidak terjamin masuk surga. Yang kelima, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian, yaitu dari melakukan sesuatu yang haram. Maka kalau tangan melakukan sesuatu yang haram, tidak terjamin masuk surga. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Menjaga kemaluan dari dua. Satu, jangan digunakan yang haram, yaitu untuk zina. Yang kedua, jangan ditampakkan kepada selain istri, karena itu adalah haram. Hadis ini derajatnya sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka siapa di antara kita ingin masuk surga, dijamin hendaklah mengamalkan 6 perkara ini. Ngomong yang jujur, kalau berjanji ditepati, kalau diamanai amanah, menjaga amanah, kemudian menjaga pandangan mata, menjaga tangan, dan menjaga kemaluan. 3 anggota yang harus kita jaga. Ya, atas adalah mata, kemudian tengah adalah tangan, kemudian bawah adalah kemaluan. 51. Taqarrabu, mendekatlah kalian ilallahi, kepada Allah. Bibughdhi, dengan membenci ahlil ma'asi, orang-orang yang melakukan maksiat. Walquhum, dan temuilah mereka biwujuhin, dengan wajah-wajah mukfahirrah, yang bermuka masam. Waltamisu, dan carilah ridallahi, ridhanya Allah, bisakhatihim, dengan kemurkaan mereka. Wa taqarrabu ilallah, dan mendekatlah kepada Allah, bittaba'ud minhum, dengan cara menjauh dari orang-orang yang ahli maksiat. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat orang-orang yang ahli maksiat, maka hendaklah kita membenci mereka. Karena Allah benci terhadap mereka. Sehingga kalau kita tidak membenci mereka, kita santai aja, biasa saja sama ahli maksiat, berarti kita tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli maksiat itu kita benci bukan karena orangnya, tetapi kita benci karena maksiatnya. Sehingga kalau maksiatnya sudah dihentikan, jangan benci lagi. Ya. Kalau dia sudah berhenti maksiat, masih kita ungkit-ungkit maksiatnya, itu tanda kita membenci orangnya, bukan membenci maksiatnya. Nah, para ulama katakan, yang dibenci itu perbuatannya, bukan orangnya. Sehingga kalau ada orang misalnya, ya malam-malam mereka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil minum ciu, nah, kita harus benci. Lewat jangan mengatakan monggo, jangan. Permisi, jangan. Kenapa? Nah, orang-orang yang harus dibenci mereka itu. Kalau mereka di pinggir jalan tetapi ngobrol-ngobrol biasa, tidak minum ciu, nah, nggak ada masalah. Kita menghormati mereka. Monggo Pak. Meskipun itu perbuatan tidak bagus ya, ngobrol-ngobrol sampai malam jam 12 menyebabkan nanti sholat subuh tidak sholat jamaah. Tapi karena ngobrol itu bukan sesuatu yang maksiat, ya itu hanyalah sesuatu yang makruh saja, ngobrol ba'da isya, maka itu ya masih tidak ada masalah kita untuk menghormati mereka yang ngobrol-ngobrol tadi. Ini hadisnya juga dhaif. 52. Taqa'udul malaikah, para malaikat duduk ala abwabil masajid, di dekat pintu-pintu masjid, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Ini khusus ibadah Jumat saja ya, karena ada tujuannya. Fayaktubun, lalu mereka mencatat al-awwal, orang yang pertama, wathani, dan orang yang kedua, wathalith, dan orang yang ketiga. Maksudnya yang paling cepat berada di masjid untuk menunggu ibadah Jumat itu dicatat nama-namanya oleh para malaikat. Nomor 1 fulan namanya siapa, nomor 2 fulan namanya siapa. Tidak hanya sampai ketiga ya, semuanya ditulis, sampai 100 pun ditulis. Terus kapan tidak ditulis? Hatta, sehingga idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar maksudnya naik di atas mimbar, rufi'atis suhuf, diangkatlah lembaran-lembaran tadi, artinya sudah tidak ditulis lagi. Jadi kalau Jumatan, bapak-bapak jangan datang setelah adzan.
Kalau setelah adzan baru datang, maka nama panjenengan tidak tertulis di catatannya para malaikat. Kalau mau ditulis oleh para malaikat, hendaklah datangnya sebelum adzan dikumandangkan. Kemudian hadis ini merupakan dalil bagi mayoritas para ulama bahwasanya Jumatan itu disunahkan untuk tabkir. Tabkir itu datang berpagi-pagi ke Jumatan ke masjid. Menyelisih mereka Imam Malik. Kata Imam Malik nggak ada sunnahnya tabkir. Tapi Imam Malik pendapatnya bertentangan dengan hadis ini. Sehingga tidak perlu kita pakai pendapatnya Imam Maliknya. Hadis 53 taqumus sa'ah akan tegak hari kiamat warum sementara orang-orang Romawi aktsarun nas adalah yang paling banyak di antara manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa besok pada hari kiamat itu orang-orang kafir yang terbanyak adalah orang-orang Romawi. Nah, orang-orang Romawi ini Romawi yang dimaksudkan siapa ini? Nah, di sini ada perselisihan pendapat. Di antara pendapat yang terkenal adalah bahwa Romawi ini orang-orang Amerika sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. 54. Taqulun naru berkata api neraka lil mu'min kepada orang beriman yaumal qiyamah besok di hari kiamat. Juz lewatlah ya mukmin wahai orang mukmin ya. Jadi juz dalam bahasa Arab itu artinya apa? Lewatlah. Kalau es jus itu kan es yang enak ya, itu bahasa kita. Nah, tapi bahasa Arab juz itu apa? Lewatlah. Wahai orang beriman, faqad atfa'a maka sungguh telah memadamkan nuruka sinarmu lahabi akan jilatan saya. Hadis ini derajatnya dhaif. Ini menunjukkan bahwa api neraka tidak boleh untuk membakar orang beriman ketika orang beriman lewat di atas jembatan neraka jahanam. Dan semua kita pasti akan lewat di atas neraka jahanam. Ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa im minkum illa wariduha." Pada surat Maryam ayat 71. Masing-masing kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini satu kewajiban, keharusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin orang tidak lewat di atas neraka jahanam, enggak mungkin. Nah, maka yang iman dia akan melewati dengan cepat. Di sini disebutkan ya mukmin, wahai orang beriman. Ini bukan semua orang beriman, tapi orang yang imannya sempurna. Dari mana taunya? Dari kata-kata nuruka, ya, sinarmu. Sinarnya sempurna berarti imannya sempurna. Kalau imannya tidak sempurna, sinarnya tidak akan sempurna. Maka yang dimaksud orang-orang beriman yang khusus, orang-orang yang imannya sempurna. Orang yang imannya sempurna itu yang bagaimana? Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut kepadanya. Kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, itu bukan orang yang imannya sempurna. Maka mari kita sempurnakan iman kita dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 55. Takfiru, penghapus kulli lihain, setiap pertentangan atau pertikaian, itu adalah rakaatani, salat 2 rakaat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan kalau seseorang sudah bertengkar, maka supaya dosa pertengkaran itu dihapus oleh Allah, hendaklah salat sunnah 2 rakaat. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Jarang orang melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah bertengkar atau padu. Nah, maka kalau kita bertengkar, padahal nggak perlu bertengkar, sebenarnya nggak boleh bertengkar muslim dengan muslim itu. Tapi kalau ternyata terjadi juga, ya, karena apalah gesekan sesuatu kemudian jadi bertengkar, nah, maka untuk menghapus dosanya, salat 2 rakaat. Dan ini disebutkan oleh Allah, oleh Nabi dalam hadis yang lain secara umum. Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bertengkar itu jelek, salat sunnah itu baik. Nah, maka akan menghapus dosa pertengkaran itu. Suami istri juga gitu, Pak. Suami istri bertengkar. Nah, habis bertengkar, ayo wudu semuanya, salat semuanya. Ini kok apik men iki berpadu salat. Nah, ini semakin banyak bertengkar, semakin banyak salatnya malah. Nah, tapi jarang yang melakukan. Maka mari kita hidupkan sunnah ini, karena ini sunnah yang sudah mati. Ya. 56. Takunu akan ada li ashabi untuk sahabat-sahabatku zallatun, kesalahan. Yaghfiruhallahu ta'ala lahum, yang Allah akan mengampuni bagi mereka. Kenapa? Lisabiqatihim,
karena persahabatan mereka ma'i bersama saya. Hadis ini dhaif. Hadis ini membicarakan tentang pertengkaran antar para sahabat, pertempuran antar para sahabat. Dan ini sudah terjadi antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompok Sayyidina Muawiyah. Ini terjadi pertengkaran, pertikaian, peperangan, ya, sampai terbunuh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Nah, itulah disebut zallah, ya, satu kesalahan. Semestinya sahabat dengan sahabat Nabi tidak boleh bertempur. Tapi faktanya terjadi seperti ini. Nah, gimana kalau seperti itu? Itu diampuni oleh Allah karena mereka sudah menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kesalahannya tetap salah, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya kebaikan. Karena itu jangan disamakan antara peperangan sahabat Nabi dengan sahabat Nabi di masa lalu dengan peperangan antara kaum muslimin di masa sekarang. Di masa sekarang, kaum muslimin sesama kaum muslimin bertengkar, nggak ada jaminan untuk diampuni. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi, mereka sudah dijamin oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. 57. Takunu akan ada umara, pemimpin-pemimpin yaqulun yang mereka mengatakan wala yuraddu alaihim, dan tidak ada yang menolak terhadap mereka. Maksudnya akan ada pemimpin-pemimpin yang berbuat dolim, yang mengatakan sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa ditolak. Kenapa? Siapapun menolak langsung mati dipenggal oleh pemimpin dolim tadi. Jadi mereka pemimpin yang bengis maksudnya. Seperti mungkin sekarang yang terjadi di Saudi, ya. Pemimpin-pemimpin Saudi, ini kalau sedikit dikritik oleh rakyatnya, oleh seorang ulama, besoknya ulama langsung didatangi rumahnya, langsung masuk penjara. Nah, sehingga ulama-ulama yang lain jaga mulut. Bukan berarti mereka itu ulama-ulama yang pengecut, tidak. Tapi mendahulukan maslahat. Karena kalau bicara menasihati para pemimpin di dalam kajian-kajian seperti ini, malah besoknya langsung masuk penjara, nggak bisa mengadakan kajian lagi. Yatahafatun, pemimpin-pemimpin itu akan terjerumus finnar dalam api neraka, yatba'u ba'duhum ba'dan, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lainnya. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. 58. Takunu akan ada fitanun, beberapa fitnah, la yastati'u yang tidak bisa ayyughayyar, bahwasanya diubah fiha, pada fitnah-fitnah tadi, biyadin, baik dengan tangan, wala lisanin, maupun dengan lisan atau ucapan. Hadis diriwayatkan oleh Rustah, dan hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah akan ada suatu masa di mana fitnah-fitnah itu akan bermunculan, tetapi tidak bisa diubah dengan nahi mungkar. Sudah nggak ada gunanya. Orang dinasihati, nggak ada yang mendengarkan sama sekali, babar, blas, nggak ada gunanya. Diubah dengan tangan pun nggak bisa, karena sudah merajalela. Nah, ini tentu saja maksudnya adalah kondisi di akhir zaman ini, menjelang kiamat. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak perlu kita untuk nahi mungkar dengan mulut atau dengan lisan, karena nggak ada gunanya. Cukup kita mengubah dengan hati. Ada perbuatan seperti itu, maka kita benci dalam hati kita, ini sudah dianggap sebagai nahi mungkar. Karena ngomong sudah nggak ada peduli lagi, orang nggak peduli. Mungkin misalnya di akhir zaman nanti akan orang mabuk-mabukan di pinggir jalan, nggak peduli. Kita nasihati, mereka cuma nonton tok, habis itu melanjutkan, nggak peduli. Atau orang berzina di pinggir jalan. Jadi sudah zina sudah lumrah. Zina di pinggir jalan seperti minum es di pinggir jalan atau minum teh di pinggir jalan. Jadi sudah dianggap biasa. Nah, itu mungkin kondisi akhir zaman. Nah, kalau sudah seperti itu, udah nggak perlu lagi nahi mungkar, nggak ada gunanya. Tapi cukup kita benci dalam hati kita. Kalau hati tidak benci, ini kita berdosa. Jadi wajib hati kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita enggak suka. 59. Takunu akan menjadi an-nasamu, nyawa-nyawa, tayron, burung-burung, ta'luku, yang makan bisyajar, pada pohon-pohon surga. Hatta sehingga idza kana yaumul qiyamah, kalau datang hari kiamat, dakhalat, masuklah kullu nafsin, setiap nyawa, fi jasadiha, pada jasadnya masing-masing. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Ini maksudnya adalah roh-rohnya orang-orang beriman. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain. Arwahul mu'minin, roh-rohnya orang beriman, fi ajwa fi tayrin khudrin, pada bagian dalam burung yang hijau. Ta'laku fi asjaril jannah, makan dari pohon surga.
hatta yaruddahallahu ila ajsadiha yaumal qiyamah, sampai Allah kembalikan ke jasadnya masing-masing pada hari kiamat. Ini hadisnya derajatnya sahih ini. Jadi yang dimaksud nasam ini adalah apa? Nyawa-nyawanya orang-orang yang beriman. Ada pendapat dari Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi bahwasanya ini barangkali nyawa-nyawa orang-orang beriman yang khusus, kummalil mu'minin, orang-orang beriman yang sempurna-sempurna, barangkali ya kata beliau. Tapi kalau hadisnya mengatakan arwahul mu'minin, roh-rohnya orang-orang yang beriman. Nah, enggak disebutkan beriman yang bagaimana. Apakah beriman yang sempurna ataukah beriman biasa seperti kita ya. Ya mudah-mudahan semua kita termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir 60. Tamamul birri, sempurnanya kebaikan adalah anta'mala, engkau beramal fisirri, pada waktu sir tidak ada orang, amal al-alaniyah, seperti beramal ketika terang-terangan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya benar ya, bahwasanya kita harus beramal yang sama antara sir kita dengan alaniyah kita. Kalau kita baik di mata orang saja, tapi ketika sendiri kemudian kita beramal semau gue, maka berarti iman kita belum sempurna. Karena kita beramal semata-mata karena orang saja. Ketika nggak ada orang, kemudian kita beramal jelek. Maka para ulama mengatakan, Man abtana khilafa ma dhahar. Barang siapa yang menyembunyikan keburukan, menyembunyikan sesuatu tidak seperti kondisi dia ketika terang-terangan, fahuwa munafik, maka berarti dia orang munafik. Wa in iktasara 'alal 'alaniyah, kalau baiknya hanya ketika terang-terangan saja, fahuwa mura'in, berarti dia orang yang riya. Sebagian ahli hikmah mengatakan siapa yang beramal pada waktu sir dengan amalan yang dia malu untuk dia lakukan pada waktu terang-terangan, falaysa li nafsihi indahu qadar, berarti dia tidak punya kemuliaan di mata dia. Di mata dirinya sendiri dia tidak punya kemuliaan. Sehingga dia beramal jelek pas tidak ada orang. Karena dianggap tidak punya kemuliaan. Tapi beramalnya ketika di depan orang banyak saja. Karena dianggap yang punya kemuliaan adalah orang-orang yang dia lihat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.